Mayoritas mahasiswa dan pekerja muda menghabiskan lebih dari 7 jam di depan layar setiap harinya. Produktivitas meningkat, tapi kondisi mental menurun. Banyak orang yang merasa mereka hanya capek biasa, padahal kenyataannya jauh lebih serius. Banyak yang sedang mengalami burnout tanpa pernah menyadarinya. Menurut WHO, lebih dari 40% anak muda mengalami gejala burnout. Namun, sebagian besar tidak mampu mengenali tanda awalnya. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah kesehatan publik yang mempengaruhi kualitas belajar, kualitas kerja, dan bahkan kemampuan membuat keputusan. Masalah terbesar bukan burnoutnya, masalahnya adalah cara kita merespon. Kita dibesarkan dengan pola pikir tahan dulu, semua orang juga sibuk atau nanti juga hilang. Cara pandang seperti ini membuat gejala ringan berubah menjadi kondisi kronis, dan kerusakannya tidak hanya mental, bisa menghancurkan performa, konsistensi, reputasi, dan hubungan sosial. Ada 3 hal yang hampir selalu muncul bersamaan. Pertama, emotional exhaustion. Kamu kehilangan minat pada hal yang kamu dulu paling kamu nikmati. Kedua, reduced performance. Kamu mau kerja lebih lama, tapi hasilnya tidak meningkat. Yang ketiga, depersonalization. Kamu merasa terlepas dari sekitar, mudah marah, dan kesulitan fokus. Jika 3 tanda ini muncul sekaligus, itu bukan sekedar lelah, itu namanya burnout. Burnout tidak berdampak pada satu orang saja. Ketika produktivitas turun, kualitas kerja kelompok ikut menurun. Ketika seseorang kehilangan fokus, beban tim bertambah. Ketika satu orang hancur secara mental, lingkungan kerja atau kampus ikut terdampak. Ini alasan mengapa isu ini harus dibahas sebagai kampanye sosial, bukan secara masalah privat. Bayangkan, seseorang yang terbiasa lembur, menunda makan, dan tidur tidak teratur. Awalnya ia merasa baik-baik saja. Seminggu kemudian ia kehilangan motivasi, lalu kemampuan fokusnya hilang. Lalu performanya turun, tiba-tiba tugas menumpuk, hubungan dengan orang sekitar terganggu, dan akhirnya ia kehilangan kendali. Pola seperti ini umum terjadi pada siapapun, tetapi hampir selalu bisa dicegah jika dikenali lebih awal. Mengelola burnout tidak membutuhkan langkah besar. Yang dibutuhkan adalah pola yang realistis. Tentukan batas jam kerja, kemudian jam belajar, kemudian jam istirahat. Hentikan kebiasaan multitasking. Beri jeda 5 menit setiap 45 menit. Pisahkan ruang kerja dan ruang istirahat. Dan yang paling penting, diskusikan beban kerja sebelum menumpuk. Ini bukan self-care, ini namanya manajemen energi. Minggu ini, lakukan evaluasi singkat terhadap pola harian kamu. Jika muncul tanda-tanda burnout, hentikan sebelum menjadi lebih dalam. Deteksi lebih awal bukan kelemahan, itu strategi untuk mempertahankan kemampuan berpikir jernih. Kita membutuhkan lingkungan yang peduli, bukan budaya kerja atau belajar yang menganggap lelah itu normal. Mental health bukan slogan, ini tentang menjaga fungsi diri agar tetap stabil di setiap harinya, di setiap waktunya, di setiap detiknya, di setiap jamnya. Mulai kenali tandanya, perbaiki polanya, dan jangan menunggu runtuh.